Perkenalkan, nama saya Iqbal Biasa dari kelas 12 ATPA 1. Perkenalkan, nama saya Satriayanita dari kelas 12 ATPA 1. Perkenalkan, nama saya Diana Jar dari kelas 12 ATPA 1. Perkenalkan, nama saya Gilang Jaman dari kelas 12 ATPH 1. Perkenalkan, nama saya Tiara Kupariski dari kelas 12 ATPA 1. Kita mau ngapain? Jadi, hari ini kita mau menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, gitu ya. Ayo kita panggil teman-teman yang lain untuk menjelaskan. Oke. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Dan ditemukan juga beberapa alat yang menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti TV, komputer, telepon, dan sebagainya. Ada juga perkembangan transportasi yang semakin berkembang, seperti mobil, kapal, dan pesawat udara, yang membuat seakan-akan kita berpergian jauh dengan menempuh jarak atau hari. Ada juga beberapa dampak negatif dan positif dari adanya iptek di NKRI, seperti pada aspek politik, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nah, ada aspek ekonomi. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbentuknya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para usaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi informasi ditandai dengan munculnya internet makin canggih. Alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dan belahan bumi lainnya. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. 2. Menguatnya regulasi hukum, perbuatan, peraturan, perundang yang memiliki dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatkannya supremasi sipil dan mendudukkan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan dan kedaulatan ketertiban negara. Nah, ada juga pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti aspek politik, kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran dan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lainnya. Pada aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar. 2. Munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai yang tertinggi, yang membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan. Meskipun harus melanggar norma yang melanggar di masyarakat,
mabuk, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme atau sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif akan menimbulkan tindakan anarkis dan dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kemajuan IPTEK telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan dunia lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam usaha pengembangan dengan cara pemanfaatan IPTEK, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegangan pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan IPTEK dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan IPTEK ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan IPTEK dan membuang hal-hal negatifnya. Nah, kawan-kawan, banyak sekali kan pengaruh positif dan negatif IPTEK pada negara ini. Jadi, kalian harus dapat menggunakan IPTEK secara bijak. Oh, jadi seperti itu ya. Yuk kita panggil yang lain untuk berpamitan. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum